Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Fatimah dari kelas 12 IPS 2. Rumah Kaca, karya Pramoedya Anantathur. Pelarian-pelarian politik dari Nederland, Snevelius, dan Bers itu semakin giat di Jawa Timur, khususnya di Surabaya. Mereka membuka pidato di mana-mana, seperti tetakan kering-kering kerongkongan mereka. Lari dari pertentangan intern di Nederland ke Hindia, mereka anggap diri seakan-akan jago tanpa lawan. Seakan-akan Hindia negerinya sendiri yang dipayungi oleh hukum demokratis. Beruntung, mereka bergerak hanya di kalangan orang-orang yang berbahasa Belanda, yang menduduki tempat sosial yang rendah dan hidup dalam kemasyhugulan. Sekalipun mereka orang-orang Eropa dan bukan jadi urusanku, tapi mau tak mau terlibat ke dalam urusanku juga. Mereka memilih Surabaya sebagai pusat kegiatan karena Surabaya adalah markas besar syarikat Islam. Mereka akan melakukan induksi langsung dan tidak langsung terhadap syarikat. Mas Jokro, Kaisar, yang masih kekanak-kanakan dalam politik itu harus dibikin kebal terhadap induksi mereka. Dia harus lebih banyak-banyak miring ke agamanya sendiri daripada ke arah radikal abangan Eropa ini. Bagan untuk mengebalkan sang kaisar telah kubuat sampai terperinci setelah Sepku menekan aku dengan berbagai cara. Bukan sampai di situ saja, Sepku sampai merasa perlu menggunakan gertakan seakan-akan kuartir telah kutipu atau kujebak. Bagaimana Tuan dapat menyimpulkan mereka bermaksud mempengaruhi syarikat Islam? Dapatkah Tuan membuktikannya? Ucapan yang meragukan kemampuanku itu memang menyinggung kehormatanku. Semestinya ia bisa lebih bijaksana sedikit. Sebenarnya, kataku dengan tekanan yang menekan juga, Tuan sendirilah yang semestinya menyimpulkan dan membuktikan. Bukan yang sebaliknya seperti ini, mereka pribumi. Baganku memang hanya menjauhkan syarikat dari mereka, hanya menjauhkan agar tidak terkena induksi. Beberapa hari kemudian, bagan itu dilaksanakan tanpa sepengetahuanku, dan sepuncak nota dari Sepku menyatakan ia tidak puas dengan hanya menjauhkan, harus ditarik terus sampai mempertentangkan kedua-duanya. Mempertentangkan dua golongan dari pandangan dan sikap yang berlain-lainan memang terlalu gampang, tetapi akibat akan berlarut. Syarikat akan menghadapi mereka sebagai orang Eropa pada umumnya, dan kebencian pukul rata pada Belanda akan menjadi hasilnya. Sedang sayap Marco, yang selama ini tidak mendapat medan untuk berpawai, akan menggunakan kesempatan ini. Bila ia memisahkan diri dari pimpinan Mas Jokro, dengan sayangnya ia akan menjadi sangat berbahaya. Perkembangan secepat itu belum lagi diharapkan. Pada hari itu juga, notanya kubalas. Akibatnya, Sepku datang dan langsung menyemburkan kejengkelan. Apakah Tuan sudah bermaksud melawan pemerintah? Karena aku tahu inisiatifnya tak akan berjalan tanpa rumusan dan tanda tanganku, aku hadapi dia dengan cadangan. Kalau pemerintah itu diberikan kepadaku setelah predikat tenaga ahli itu dicabut oleh Gubermen, aku akan lakukan dengan segera, Tuan. Kalau tidak, aku masih punya hak untuk menolak. Mukanya jadi kemerah-merahan karena berang. Ya, kau akan kupermain-mainkan, Tuan. Mari kita lihat siapa yang akan lebih tahan. Tetapi, ia tak mendesak lagi dan pergi dengan bersungut-sungut. Notanya datang lagi, isinya bernada curiga terhadap aku sebagai simpatisan salah sebuah dari organisasi-organisasi tersebut. Apa boleh buat, aku akan tetap berkuku naskah-naskah itu lebih bersifat pribadi daripada umum. Dan aku katakan naskah itu telah dibakar langsung di kantor dalam tong kaleng kecil di kamarku. Walau begitu, aku harus bersiap-siap. Pidato Snevelius mulai bermunculan dalam terjemahan Melayu dalam terbitan koran-koran di Sala, Semarang, Madiun, Surabaya. Juga pidato-pidato Bers yang mampu berbahasa Melayu dan Jawa dengan fasih, tapi koran-koran Jawa Barat dan Betawi tampaknya tenang-tenang saja. Pengaruhnya mulai menjalari panggung pribumi. Tampaknya pengaruhnya dapat diibaratkan sebuah roda. Sekali orang mengenal dan menggunakannya, dia lantas jadi bagian dari kehidupannya. Dalam pertunjukan langsung di Sala, jelas benar pengaruh ini bekerja. Lakon yang dimainkan kala itu adalah Surapati. Setelah beberapa minggu berlalu, ternyata pemain peran utama sebagai Surapati adalah orang itu juga, Marco. Secara khusus, kesiapan bagan peta pengaruh dalam waktu seminggu dapat kulihat bahwa pengaruh itu laksana lelatu yang memercik dan meletik-letik di kota-kota, pelabuhan di Jawa Tengah dan
Timur, memasuki pedalaman dan memerciki wilayah-wilayah pabrik gula, semua wilayah pabrik gula. Dewan Hindia telah meminta pada Gubernur Jenderal, demikian yang kudengar dari omongan orang, agar tenaga-tenaga kepolisian yang sudah mulai berpengalaman dalam mengawasi kegiatan politik pribumi ditetapkan kedudukannya untuk mengurusi soal ini. Kepolisian setempat yang telah mengambil inisiatif untuk pekerjaan ini supaya diberi pengukuhan. Badan koordinasi supaya dibentuk untuk membantu pembentukan seksi khusus ini. Dasar dari pemerintahan itu adalah kegiatan politik pribumi yang semakin semenjak dengan semakin melonggarkan hubungan antara kerajaan dengan Hindia. Kalaupun ada rencana mengirim bantuan militer dari kerajaan, tak mungkin bisa diharapkan dalam situasi perang dunia. Maka juga angkatan perang Hindia seyogianya diperbesar untuk dapat menghadapi segala kemungkinan.